Wah, bagus sekali. Pasti asik ya kalau kita tinggal di situ. Untuk bisa tinggal di situ, pastilah hanya keluarga raja. Halo Lula. Kakak Yuni. Tadi Kakak Yuni dengar Lula tadi berbicara tentang kerajaan. Lula tahu tidak? Lula itu adalah anak raja. Hah? Apa benar, Kak? Iya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah anak raja, karena Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Jadi Lula adalah anak raja, Kakak Yuni adalah anak raja, kita semua adalah anak raja. Asik, aku anak raja. Nah, kita semua patut bergembira ya adik-adik. Selamat pagi. Mari kita bersukaria. Kita memuji nama Tuhan. Kita berdiri. Kita nyanyikan lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Iya, silakan duduk, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Hadirlah memberkati kami sekalian. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tahu tidak bahwa di dalam dunia ini ada dua jalan. Ada jalan yang benar dan ada jalan yang salah. Jalan yang benar ini kita harus berusaha untuk melakukannya. Biasa disebut jalan yang sempit. Kalau yang kedua jalan yang salah biasa disebut dengan jalan yang lebar. Karena kalau berbuat salah kita terkadang gampang untuk melakukannya. Nah, mana cara memilih jalan yang benar? Kita berdoa, kita membaca firman-Nya. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita nyanyi pujian, di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, duduk yang manis dan dengarkan baik-baik ya firman Tuhan kali ini. Adik-adik yang sudah punya Alkitab di rumah,
Yang sudah bisa membaca, bisa siapkan Alkitabnya dan kita akan baca sama-sama. Oke, tapi sebelum itu kita minta pertolongan dulu sama Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menolong kita, supaya kita mengerti apa yang akan kita dengarkan nanti. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh beribadah bersama hari ini bersama dengan keluarga kami. Hari ini ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus sehingga apa yang kami dengarkan kami mengerti. Juga tolong kami sehingga kami melakukan apa yang Kau ajarkan. Tolong juga Kakak Karin yang akan mengajarkan firman Tuhan, biarlah apa yang ia ajarkan hanya berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah buka Alkitabnya di Yohanes 11 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-44. Yohanes 11 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-44. Judulnya Lazarus dibangkitkan. Kita mulai. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia.
Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru, ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masjidlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masjidlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, masing-masing kita pasti punya teman. Entah itu teman di rumah, tetangga kita, atau teman di sekolah kita. Adik-adik pasti senang ya punya teman atau sahabat, karena kita bisa main sama-sama, kita bisa ngobrol, cerita dengan teman kita, atau bahkan bisa nyanyi sama-sama. Mungkin hari ini ada yang sekolah minggu bareng teman-temannya di rumah, ya kan? Pasti senang punya teman atau sahabat. Nah, kakak punya gambar. Kira-kira menurut adik-adik di rumah, mana gambar yang menunjukkan teman yang baik? Gambar yang atas atau gambar yang bawah? Gambar yang atas menunjukkan seorang teman yang memukul temannya. Gambar yang bawah menunjukkan seorang teman, seorang anak yang membantu merawat temannya yang sedang sakit. Kira-kira menurut adik-adik di rumah siapa yang menunjukkan teman yang baik? Ya, pasti adik-adik di rumah memilih gambar yang bawah. Seorang teman yang sedang membantu merawat temannya yang sedang sakit. Ya, karena seorang teman yang baik adalah seorang yang selalu penuh kasih. Ia selalu menunjukkan perhatiannya dan selalu mau menolong temannya. Nah, itu teman yang baik. Nah, sama seperti adik-adik di rumah punya teman dan sahabat, ternyata Tuhan Yesus juga punya teman, sahabat, atau orang yang ia kasihi. Tadi adik-adik baca, namanya siapa? Ada 3 orang. 3 orang. Yang pertama siapa? Maria, Marta, dan Lazarus. Ketiga ini adalah kakak beradik. Mereka bersaudara. Nah, satu kali Lazarus adik-adik sakit. Tadi baca ya, Lazarus sakit. Lalu Marta mengirimkan kabar kepada Tuhan Yesus. Mengirimkan kabar bahwa Lazarus sakit. Ia mau memberitahu Tuhan Yesus bahwa Lazarus sedang sakit dan berharap Tuhan Yesus bisa datang kepadanya. Nah, mendengar kabar itu, Tuhan Yesus bilang apa? Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi melalui penyakit itu akan memuliakan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah juga akan dimuliakan. Nah,
Setelah mendengar kabar itu, Tuhan Yesus tidak langsung pergi menemui mereka. Tuhan Yesus menunda berapa hari? 2 hari. Tuhan Yesus tinggal 2 hari dulu. Kenapa ya Tuhan Yesus tinggal 2 hari dulu? Tuhan Yesus punya maksud dan tujuan. Jadi, setelah 2 hari lewat, ia mengajak murid-muridnya pergi ke Lazarus, Maria, dan Marta. Ya, ke Betania, ke tempat tinggal mereka. Lalu, murid-muridnya Tuhan Yesus bilang apa? Mereka mau tidak pergi. Mereka bilang apa sama Tuhan Yesus? Coba adik-adik lihat. Adik-adik, murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jadi murid-muridnya takut ya bahwa akan ada sesuatu yang terjadi kalau Tuhan Yesus kembali ke sana. Mungkin entah Tuhan Yesus akan dilempari juga lagi dengan batu atau sesuatu yang lain. Mereka takut. Tetapi Tuhan Yesus tidak takut. Ia tidak takut dengan itu karena ia mengasihi Lazarus, Marta, dan Maria. Ya, lalu kemudian pergilah mereka ke Betania, ke tempat tinggalnya Lazarus. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, ia mengatakan yang sebenarnya bahwa Lazarus sudah mati. Dan ia pergi ke sana untuk apa? Kita baca di ayat yang ke-15. Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi Tuhan Yesus mengetahui bahwa sebenarnya Lazarus sudah mati, ya. Dia sudah bukan sakit lagi, tetapi malah sudah mati. Tetapi Tuhan Yesus punya tujuan agar murid-muridnya belajar percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pergilah mereka ke Betania. Sesampainya di sana, mereka mengetahui bahwa Lazarus sudah berapa hari dikubur? Sudah 4 hari. Adik-adik, 4 hari ternyata Lazarus sudah dikubur. Ketika mereka sampai di sana, Marta mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus datang. Lalu dengan segera Marta menemui Tuhan Yesus. Marta bilang apa? "Tuhan, seandainya engkau ada di sini, mungkin saudaraku Lazarus tidak akan mati," kata Marta. Lalu kata Tuhan Yesus apa? Kata Tuhan Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit," kata Tuhan Yesus. Lalu Marta menjawab, "Iya, aku percaya bahwa ia akan bangkit nanti pada akhir zaman." Ternyata Marta tidak tahu bahwa Tuhan Yesus mau membangkitkan Lazarus saat itu juga, dan bukan nanti pada saat akhir zaman. Ya, ternyata Marta belum mengetahui. Lalu Tuhan Yesus jawabnya apa? "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya," kata Tuhan Yesus. Nah, mendengar itu, Marta lalu pergi kepada Maria. Dia memberitahu Maria bahwa Tuhan Yesus datang. Lalu Maria pun segera menemui Tuhan Yesus. Lalu ketika Maria bertemu dengan Tuhan Yesus, tersungkurlah ia di depan Tuhan Yesus. Dan ia pun berkata sama seperti kata Marta, "Tuhan, seandainya engkau ada di sini, Lazarus pasti tidak akan mati," kata Maria begitu, ya. Lalu bersedihlah hati Maria. Lalu Tuhan Yesus pun ikut bersedih. Tuhan Yesus bertanya, "Di mana engkau membaringkan dia?" Ya, di situ dikatakan, kalau kita baca, dikatakan bahwa Tuhan Yesus menangis.
Tuhan Yesus ikut bersedih. Kenapa? Karena ia ikut merasakan kesedihannya Maria dan juga Marta. Ini menunjukkan, membuktikan betapa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Itu membuat Tuhan Yesus juga ikut menangis. Lalu ketika ia sampai di kuburannya Lazarus, Tuhan Yesus mengatakan, ia menyuruh angkat batu itu. Tetapi Marta bilang, Tuhan, Lazarus ini sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia dikubur, kata Marta. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah, kata Tuhan Yesus meyakinkan Marta. Lalu setelah batu itu diangkat oleh mereka, Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berdoa di ayatnya yang ke-41 sampai 42, kakak bacakan ya. Tuhan Yesus berdoanya, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, ia berkata dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Lalu tiba-tiba adik-adik yang keluar, ada seseorang yang dililit-lilit oleh kain sekujur tubuhnya, dari kepala sampai badannya. Dililit-lilit kain ya, karena ia sudah mati, tetapi ternyata ia bangkit. Dan itu adalah Lazarus. Lazarus itu bangkit. Orang yang mati 4 hari sudah dikubur, tetapi ia bangkit. Wow, luar biasa ya. Tuhan Yesus sanggup membangkitkan orang yang mati, adik-adik. Di sini kita melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan ini membuat murid-muridnya imannya semakin kuat, semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Juga orang-orang Yahudi yang ada di situ, yang berkumpul di situ untuk menghibur Maria dan Marta, ikut melihat dan menyaksikan mujizat itu dan membuat mereka pun juga percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu tujuannya adik-adik. Tuhan Yesus kuasanya tidak dari dirinya sendiri, tetapi itu menunjukkan bahwa ia adalah anak Allah yang sesungguhnya. Ia adalah Mesias. Dan itu membuat banyak orang yang percaya kepadanya. Nah, luar biasa ya cerita kita kali ini tentang Tuhan Yesus yang membangkitkan orang mati. Kalau adik-adik baca di Alkitab, banyak sekali mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, tidak hanya membangkitkan orang mati. Ada yang menjelikan mata orang buta, membuat orang bisu bisa berbicara, membuat orang tuli bisa mendengar, apalagi orang lumpuh bisa berjalan. Semuanya Tuhan Yesus bisa lakukan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Nah, Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa. Nah, sama seperti Lazarus, Maria, dan Marta, Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan Yesus juga mau mengasihi adik-adik yang di rumah, mau mengasihi kita semua. Dia tidak cuma mau mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Ia juga mau mengasihi adik-adik dan mau menjadi sahabat adik-adik. Ia, Tuhan Yesus kita, ia adalah sahabat yang setia. Ia mau menolong adik-adik. Ia mau menolong setiap persoalan kita. Ia melihat adik-adik, ia memperhatikan dan memelihara hidup adik-adik. Jadi adik-adik harus percaya, kita punya sahabat yang setia, yang luar biasa. Mungkin kalau adik-adik di rumah punya teman yang suka bombe-bombe. Itu bukan teman yang baik ya, yang suka bombe-bombe. Teman kita yang baik adalah teman yang mengasihi. Teman Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang
selalu mengasihi kita. Jadi kalau adik-adik butuh pertolongan, mintanya ke siapa? Berdoanya ke siapa? Kepada Tuhan Yesus. Minta bantuan kepada Tuhan Yesus. Kalau adik-adik sakit misalnya, berdoanya bagaimana? Tuhan Yesus, tolong sembuhkan saya. Engkau tahu Tuhan bahwa aku sedang sakit. Tolong kiranya Engkau sembuhkan saya. Tuhan Yesus memang tidak datang seperti Ia mendatangi Lazarus di cerita kita kali ini. Tetapi Tuhan Yesus bisa menyembuhkan adik-adik melalui orang-orang di sekitar adik-adik, melalui orang tua adik-adik yang merawat adik-adik di rumah, melalui makanan dan minuman yang adik-adik konsumsi, atau melalui obat-obatan atau dokter yang membantu kesembuhan adik-adik. Banyak orang yang Tuhan bisa pakai untuk membawa kesembuhan kepada adik-adik di rumah. Nah, tidak cuma sakit, tetapi semua persoalan bisa kita bawa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendengar dan mau menolong adik-adik. Jadi yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang memiliki langit dan bumi dan memiliki segala kuasa, itu mengasihi adik-adik. Jadi, jangan lupa kita punya Tuhan Yesus yang selalu setia dan mau menjadi sahabat yang baik buat adik-adik di rumah. Oke? Tetap yakin, tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat kita yang selalu setia. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk mengasihi teman-teman kita. Jadi kalau ada teman kita yang membutuhkan bantuan, kita wajib menolongnya. Kalau ada teman kita yang sedih, kita mendoakannya. Ayo kita sama-sama berdiri, kita menyanyikan lagu Kau Temanku, Ku Temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan kita, dan sambil memberikannya kita menyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita akan masuk di dalam doa syafaat.
Ya adik-adik, saatnya kita mau berdoa, kita mau menaikkan doa syafaat kita. Adik-adik yang di rumah, tenang ya, kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena hari ini kami bisa beribadah bersama secara online. Terima kasih Engkau menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Kiranya pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Kami juga bersyukur atas firman yang sudah kami dengar. Kami berterima kasih karena Engkau selalu mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau selalu ada dan menjadi sahabat kami. Tolong kami agar kami dapat meneruskan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami dan selalu melakukan perintah-Mu. Tuhan, kami bersyukur atas persembahan yang sudah kami berikan. Terima kasih karena Engkau sudah memelihara hidup kami. Kiranya Tuhan berkenan dan biarlah persembahan kami dapat menjadi berkat dalam pelayanan di gereja kami ini. Kami bersyukur buat teman-teman yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih Engkau menjaga dan menyertai hidup mereka. Berkati dalam hari-hari mereka selanjutnya ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kecerdasan, serta iman yang teguh. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan dan menolong mereka. Karena Engkau saja ya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tolong agar Engkau memulihkan bangsa kami juga dunia ini. Berikan kami selalu kesehatan dan tolong kami agar selalu taat melakukan protokol-protokol kesehatan selama pandemi COVID ini. Tuhan, tolong pemerintah kami agar terus berusaha memimpin negara kami ini dengan baik. Juga tim medis yang bekerja menangani virus ini, kiranya Engkau pun juga melindungi mereka. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang dalam masa pandemi ini harus bersekolah secara online. Tolong agar mereka selalu semangat belajar dan melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Berkati orang tua kami ya Tuhan dalam pekerjaan dan usaha mereka. Berikan juga selalu kesehatan kepada mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami menyerahkan hidup kami hanya kepadamu. Engkau mengetahui kebutuhan kami lebih daripada apa yang kami pikirkan. Kami yakin dan percaya Engkau selalu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita semua ini adalah milik Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia mengatakan bahwa kita istimewa. Terserah orang lain menganggap kita, tetapi Dia tetap menganggap kita berharga. Dia menganggap kita istimewa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita berdiri dan kita menyanyi Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, ku berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia hadir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Dan adik-adik yang di rumah selalu ingat ya bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat yang selalu setia. Ia selalu mau menolong adik-adik kapanpun dan dimanapun adik-adik berada. Dan untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga,
Kiranya kasih pemeliharaanmu selalu menyertai langkah kami, dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.